Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek AI atau Artificial Intelligence kami tentang gambar dengan metode Kinner Snake Burst atau biasa disingkat menjadi KNN. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Wiranur Saputra dengan NIM 19112605 dan rekan saya. Lucky Anton Yudhistira dengan NIM 19112609. Kami berdua dari kelas yang sama yaitu 19 Informatika 01. Oke, untuk yang pertama, pengertian dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Sejarah dari artificial intelligence. Algoritma dari artificial intelligence adalah suatu konsep yang sebenarnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tepatnya di zaman Yunani kuno. Konsepnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tetapi istilah ini baru muncul di pertengahan abad 20, tepatnya pada tahun 1950. Karena idenya tersebut, istilah kecerdasan buatan atau AI menjadi populer di kalangan peneliti dan ilmuwan. Ide tentang teknologi dengan kecerdasan buatan itu pun terus berkembang dan diteliti sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Project goals dari kelompok kami yaitu, saat pengguna menggambar pola melalui proyek ini, AI akan melakukan prediksi gambar yang sebenarnya ingin dibuat oleh si pengguna. Kemudian, AI akan menampilkan gambar-gambar buatannya sebagai bagian dari apa yang ia prediksi. Saat pengguna menganggap prediksi AI benar, ia tinggal mengklik prediksi tersebut. Dan seketika, dengan pola gambar seadanya yang dibuat oleh pengguna, akan otomatis berubah menjadi gambar yang diprediksi AI. Aplikasi kecerdasan buatan dengan tujuan diharapkan program mampu menebak gambar yang dibuat oleh pengguna. Pengertian dari data mining. Secara garis besar, dalam dunia data mining atau data science, terdapat dua pendekatan untuk melakukan teknik data mining. Misalnya, jika kalau terdapat ciri-ciri daun yang paleotaxisnya berhadapan berseling, circumscriptio berbentuk jorong, apex valley berbentuk runcing, dan nervatio menyirip, itu berarti sudah jelas buah mengkudu. Jadi di sini kita hanya mengelompokkan data yang punya keterkaitan satu sama lain, tanpa tahu mereka sebenarnya benar-benar satu label atau tidak. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode algoritma Kinner Snake Burst atau KNN, sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke dalam ruang berdimensi yang banyak, di mana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data tersebut. Apa itu algoritma Kinner Snake Burst? Algoritma Kinner Snake Burst yaitu algoritma supervised learning di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel latih. Algoritma Kinner Snake Burst menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari instansi yang baru. Contoh kasus nih,
Misalkan ada sebuah rumah yang berada di tengah perbatasan antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah kota Bandung atau ke Kabupaten Bandung. Jadi, kita bisa menentukannya dengan menggunakan algoritma KNN, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau tetangganya. Pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan, diibaratkan huruf K. Misalnya, kita tentukan 3 tetangga terdekat. Jadi, 3 adalah K sama dengan 3. Langkah kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut. Lalu, urutkan hasilnya berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk yang ketiga, ambil 3 tetangga yang paling dekat, lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut, apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten. Di sini ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, bila dari 3 tetangga tersebut, terdapat ada 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah kota Bandung. Kemungkinan yang kedua, sebaliknya dari kemungkinan yang pertama tadi, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Secara sederhana, Keener-Neighbors atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari K tetangga terdekatnya, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Kita berniat mencari tahu kelas bintang biru. Bintang biru dapat berupa lingkaran merah atau kotak hijau dan tidak ada yang lain. Misal K sebagai algoritma KNN adalah tetangga terdekat yang ingin kita pilih. Katakanlah K adalah 3 ya. Oleh karena itu, kita sekarang akan membuat lingkaran dengan bintang biru sebagai pusat hanya untuk melampirkan 3 titik data di pesawat. Lalu, 3 poin terdekat ke bintang biru adalah semua lingkaran merah. Oleh karena itu, dengan tingkat kepercayaan yang baik, kita dapat mengatakan bahwa bintang biru harus menjadi milik kelas lingkaran merah. Di sini, pilihan menjadi sangat jelas karena ketiga suara dari tetangga terdekat pergi ke lingkaran merah. Pilihan parameter K sangat penting dalam algoritma ini. Penentuan jarak terdekat di antara 2 titik di atas dapat menggunakan dalil Pythagoras. Akan tetapi, bila mana terdapat lebih dari 2 feature atau independent variable, kita dapat menggunakan Euclidean distance, Jaccard, Cosin, Manhattan, Minkowski, dan lain-lain. SIG atau Sistem Informasi Geografis. Jika diterapkan pada SIG, tentu juga bisa. Kita misalkan untuk menentukan lokasi dari 2 titik. Independent variables-nya yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh data tersebut, yang termasuk independent variable adalah lat dan long. Kemudian, dependent variable, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh di data tersebut, yang termasuk dependent variable adalah lokasi. Lalu untuk rumah A sampai E adalah rumah yang masuk ke dalam wilayah kota. Rumah F sampai J adalah rumah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Kemudian rumah X adalah rumah yang akan kita prediksi menggunakan algoritma KNN. Apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten? Di dalam
dunia machine learning, independent variable sering disebut juga sebagai feature. Selanjutnya, kita hitung jarak antara rumah X terhadap rumah A sampai G dengan menggunakan rumus Pythagoras. Diketahui di mana X adalah lat, Y adalah long. Sedangkan X1, Y1 adalah lat dan long dari rumah X. Dan X2, Y2 adalah lat dan long dari masing-masing tetangganya. Setelah dihitung, selanjutnya adalah urutkan jarak tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Hasilnya sebagai berikut. Dapat dilihat dari hasil perhitungan tersebut bahwa ternyata 3 tetangga terdekat dari rumah X adalah yang pertama, rumah H di kabupaten yang memiliki jarak 2,24 terhadap rumah X. Yang kedua, rumah C yang berada di kota memiliki jarak 3 dari jarak terhadap rumah X. Dan yang terakhir, rumah E yang di kota memiliki jarak 3,16 terhadap rumah X. Dari ketiga tetangga terdekat, terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota dan 1 rumah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah X adalah rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung. Pengertian yang terakhir dari definisi Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau biasa yang disebut interpretatif dengan metode orientasi objek atau object-oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Untuk program kami akan dijelaskan oleh rekan saya, Luki. Kepada saudara Luki dipersilakan. Oke. Di sini saya akan mengimplementasikan demo dari program kami yaitu tebak gambar. Oke. Di sini saya memakai text editor yaitu VS Code atau Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Di sini terlihat jelas untuk file main.python di sini digunakan untuk Canva atau kertas untuk menggambarnya. Jadi seperti yang terlihat kita bisa menggunakan function atau fungsi dari draw image ini untuk menentukan besaran berapa nanti keluar di saat dijalankan untuk program Canva-nya. Kita juga menggunakan function start draw, function reset canvas. Misal kalau kita langsung mau membuat gambar baru, kita langsung bisa mereset dari Canva-nya. Tidak perlu kita mengulangi program yang kita jalankan. Kita juga menggunakan function save image. Jika kita menginginkan gambar tersebut, kita bisa menyimpan gambar tersebut. Ini untuk file Canva atau alat untuk digambarnya. Di sini adalah file .py, sebenarnya bersama, tapi ini digunakan untuk menentukan apakah gambar tersebut cocok dengan prediksi yang kita buat. Untuk demonya kita akan demokan. Di sini saya menggunakan command prompt untuk compilernya. Kita masuk ke F dulu karena saya menaruh file project saya di F. Nih di F. Kita masuk ke tebak gambar. Kita copy saja di sini. Copy paste ini supaya lebih mudah. Kita panggil cd atau change directory untuk
memindahkan file kita. Nah, di sini kita udah masuk ke folder tebak gambar master. Di sini tadi saya menggunakan main.py untuk Canva-nya. Jadi kita langsung panggil dengan cara Python. Kita panggil filenya yaitu main.py. Kita jalankan. Nah, ini adalah Canva atau ibaratnya kertas untuk menggambar dari gambar yang akan kita prediksi. Seperti ini. Nah, kita memprediksinya bisa miss atau bisa salah seperti ini, hanya menggunakan segitiga gambar atau nanti hasilnya dari kotak hasilnya di bawah. Kita juga bisa mereset dan kita bisa menggambar ulang lagi. Dan ini masih kotak. Ini karena tadi seperti yang saya jelaskan tadi bisa miss, bisa tidak. Contoh kita buat ulang lagi. Nah, di sini berubah lagi jadi lingkaran, sesuai yang saya inginkan lingkaran. Jadi untuk prediksi menggunakan algoritma KNN seperti ini. Kita juga bisa menggambar segitiga juga seperti tadi. Nah, muncul segitiga seperti ini. Kita bisa menambahkan beberapa gambar juga, semisal gambar trapesium dan lainnya kita menggunakan source code yang sudah kita buat. Misal kita membuat trapesium dan yang lainnya kita buat di source code kita di Visual Studio Code. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk hasilnya. Kalau semisal kita ingin menjalankan gambar lain, kita harus menuliskan programnya terlebih dahulu. Untuk kesulitan yang dihadapi yaitu untuk import library dari Python. Di sini saya menggunakan Python 3.10.2. Ini versi terbaru dari Python yang ada sekarang. Untuk menginstalnya kita cukup mengetikkan misal pip install dari library-nya. Kita tadi khususkan menginstal dari numpy dan pillow-nya ini pil. Kita tinggal isikan saja library-nya seperti numpy. Nah, ini karena saya sudah menginstal, maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah terinstall. Jika belum diinstal nanti akan meminta untuk menginstal numpy terlebih dahulu. Dari beberapa beberapa program library itu pasti ada yang nggak kedetek. Jadi kita harus menginstal library tersebut di file folder kita yang akan kita buat jadikan project. Seperti halnya AI, ini tadi bermasalah di Scalern Networks. Kita di sini menginstalnya langsung menggunakan pillow-nya ini. Otomatis nanti akan mengimport seperti itu. Di sini juga terjadi perulangan jika kita menggunakan function perulangan, menggunakan data, kita bisa mereset langsung. Jadi seperti jika sudah selesai bisa direset dengan klik kanan pada mouse. Seperti itu. Coba kita jalan sekali lagi untuk filenya. Kita buka Python main.py. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, kita otomatis harus menuliskan atau mengetikkan di depannya ini adalah Python. Supaya dia menginisialisasi bahwa program itulah program dari Python. Nah, seperti ini kotak. Jadi untuk program kami seperti itu, dari kesulitan yang dihadapi dari menginstal library dan pembuatan lainnya. Kurang lebihnya seperti itu dari program kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Mas Reynaldo. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.